Halo guys, selamat datang di channel Kenny Geli. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal jelasin kalian gimana sih beasiswa yang sebenarnya tak dapetin tuh. Jadi beasiswanya itu kayak gimana. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa ikuti terus ya. Kita mulai dari nama beasiswanya dulu ya. Jadi beasiswa aku tuh namanya Mon Bugakusho atau biasanya lebih dikenal orang-orang tuh sebagai beasiswa mixed. Nah, beasiswa ini tuh bukan beasiswa dari Indonesia, melainkan beasiswa dari pemerintah Jepang. Lebih tepatnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologinya Jepang. Kalau programnya, beasiswa ini tuh sebenarnya punya 6 program. Dari D2 sampai S3 itu ada. Kalian bisa cek langsung di link di deskripsi ya. Ntar aku taruh di bawah. Tapi buat kesempatan kali ini aku bakal beritahu kalian, lebih jelasin detail ke kalian itu yang buat lulusan SMA alias D2, D3 sama S1. BTW beasiswanya itu semuanya full ya guys. Jadi kalian nggak perlu bayar apapun. Udah sekolah dibayarin, terus biaya hidup juga dikasih sama si Mon Bugakusho ini. Buat kalian yang bingung mungkin ya, Kak, sistem pendidikan di Jepang itu kayak gimana ya? Terus D3 sama D2 di Jepang itu kayak gimana ya? Kok aku nggak pernah denger. Nah, aku bakal cantumin penjelasannya di sini. Nah, jadi di sini aku udah masuk ke websitenya. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian scroll pertama, scroll gini ya. Nah, di sini bakal ada tulisan fasilitas. Nah, kenapa kok beasiswa ini tuh disebut sebagai beasiswa full? Itu karena kalian nggak perlu bayar apa-apa, nomor satu ini. Jadi sekolah kalian nggak perlu bayar sama sekali. Kedua, kalian tuh dikasih tunjangan hidup. Nih, sebesar kurang lebih 117.000 yen. Jadi nggak pasti ya, bisa 120.000, bisa berapapun, pokoknya kurang lebih 117.000 yen. Terus tiket pesawat pun itu dibayarin, ini nomor 3. Terus visa pelajar itu kalian juga nggak perlu bayar. Yang kelima itu kalian nggak dapat ikatan dinas sama sekali. Di sini kita masuk ke program S1 dulu ya, atau alias undergraduate. Kalau di Jepang itu namanya gakubu. Tadi kan aku fasilitas sudah jelasin. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan. Persyaratan pertama, ini buat tiga-tiganya program D3, D2, S1 itu sama semua buat syarat pertama, yaitu lulusan sekolah formal tingkat SMA dan sederajat. Nah, di sini kalau misalnya kalian tanya, waduh aku masih SMA kelas 2 kak, itu bisa daftar atau enggak? Itu enggak bisa. Jadi kalian harus udah lulus SMA dan sederajat, pokoknya mau SMA, SMK, terserah, pokoknya sederajat. Syarat keduanya, usia maksimal kalian tuh 24 tahun pada tanggal keberangkatan. Jadi ini tanggalnya abaikan aja ya. Jadi pada tanggal keberangkatan. Biasanya tiap tahunnya itu keberangkatannya 1 April. Misalnya kalian daftar Mon Bugakusho 2022 nih. Jadi kalian berangkatnya itu 1 April 2022. Nah, misalnya waktu 1 April 2022 ini usia kalian lebih dari 24 tahun, kalian langsung ketolak pasti. Jadi misalnya nih, ini kasus yang sangat langka banget, yang jarang ditemui banget. Misalnya kalian daftar buat Mon Bugakusho 2022. Terus, kalian kan otomatis berangkatnya 1 April 2022. Kalau nggak ada apa-apa ya, 1 April 2022. Nah, kalian ini waktu 1 April 2022 ini, kalian ulang tahun ke 25 tahun. Itu kalian langsung ditolak pasti, nggak bisa daftar. Jadi maksimal umur kalian waktu keberangkatan itu 24 tahun. Terus di sini syarat ketiga, itu tiap programnya beda. Aku bakal jelasin satu-satu di sini ya. Kalau buat S1 gakubu itu ada jurusan IPA sama IPS kan. Ntar jurusan ada di bagian bawah. Nah, untuk jurusan IPA, untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, terus salah satu dari ranah IPA yaitu fisika atau kimia atau biologi, itu kalau di rata-rata nilai rapotnya itu minimal 84. Jadi rata-rata dari matematika, bahasa Inggris, salah satu dari IPA itu kalau di rata-rata minimal 84, baru kalian bisa daftar ini. Kalau buat yang IPS itu rata-ratanya sama, minimal 84, tapi mata pelajarannya beda. Jadi di sini rata-rata dari matematika, bahasa Inggris, terus kalau nggak ada apa-apa, ekonomi atau akuntansi atau bahasa Jepang, pilih salah satu. Itu nilai rapot 3 ini kalau di rata-rata minimal 84. Kalau misalnya kalian nggak ada ekonomi atau akuntansi atau bahasa Jepang ya berarti 2 aja nggak apa-apa, matematika sama bahasa Inggris. Di rata-rata harus 84 ke atas. Itu kalau yang S1. Sekarang kita masuk yang persyaratannya yang D3. Nah, di sini ya kalian bisa lihat persyaratannya. Ini yang nomor 3. Yang nomor 1 sama 2 itu sama kok. Nomor 3 nilai rata-rata buat mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, terus salah satu dari ini yaitu fisika atau kimia atau biologi,
pokoknya salah satu dalam ranah IPA, itu kalau di rata-rata 3 nilai ini minimal 80. BTW di sini aku lupa bilang bahwasanya D3 alias kosen ini, namanya kosen kalau di Jepang. Alias kosen ini cuman bisa diambil sama anak yang waktu SMA-nya belajar jurusan IPA ya. Jadi IPS sama bahasa, mohon maaf nggak bisa ambil kosen. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke persyaratan nilainya yang buat D2 ya. D2 itu namanya kalau di Jepang itu senshu. Nih, senshu. Nah, nih nomor 3, nomor 1 sama 2 kan sama juga. Nomor 3, nilai rata-rata rapor untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris. Kalau ada bahasa Jepang ya, kalau nggak ada apa-apa. Ini 3 nilai ini matematika, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Kalau di rata-rata 3-3-nya itu minimal juga 80. Jadi minimalnya 80. Kalau misalnya kalian waktu SMA nggak ada bahasa Jepang, berarti cuma matematika sama bahasa Inggris. Jadi rata-rata matematika sama bahasa Inggris minimal 80 buat D2. Nah, tapi di sini jangan bersedih, jangan berkecil hati buat kalian yang waduh kak nilai rapotku nggak sampai situ ya rata-ratanya. Jadi di sini Monbukakush itu ngasih opsi lain. Jadi kalian baca di bawahnya ini ya. Di sini tak kasih bold di sini ya. Apabila nilai rata-rata mata pelajaran yang disebutkan kurang dari 80, tetap bisa mendaftar dengan melampirkan sertifikat kelulusan Japanese Language Proficiency Test atau JLPT minimal level N4. Jadi kan kayak aku bilang di video-video sebelumnya, JLPT ada 5 level, paling bawah N5, paling tinggi N1. Nah, kalian cukup dengan melampirkan sertifikat JLPT N4, itu kalian bisa daftar D2. Ini buat D2 ya. Itu kalian bisa daftar D2. Meskipun nilai rata-rata rapor kalian nggak 80 ke bawah gitu ya, nggak apa-apa, kalian tetap bisa daftar D2. Nah, tapi sayangnya di sini itu tidak berlaku buat kosen atau D3. Jadi D3 nggak ada pengecualian JLPT sama sekali. Nah, nggak ada kan? Nah, tapi Gakubu ada. Gakubu tapi cuman buat yang ambil jurusan IPS di sini ya. Nih, kalau buat jurusan IPA yang nomor 4 ini ya, buat jurusan IPA itu nggak ada pengecualian sama sekali. Jadi mutlak nilai rata-rata rapor kalian tuh harus 84 untuk 3 mata pelajaran tadi. Untuk yang ambil jurusan IPS, kalau misalnya nilai rata-rata kalian kurang dari 84, itu kalian tetap bisa daftar asalkan kalian melampirkan sertifikat JLPT N3. Kalau tadi yang D2 itu sertifikat N4, kalau yang Gakubu S1 yang IPS itu bisa pakai sertifikat JLPT N3. Terus kita lanjut ke syarat berikutnya ya. Bagi pelamar yang memiliki nilai EJU mata pelajaran apapun akan menjadi poin tambahan. Jadi EJU ini apa? EJU ini tes buat masuk ke universitas di Jepang. Istilahnya EJU ini lebih susah daripada JLPT N1 gitu loh. Kalian kan harus belajar mata pelajaran kayak mat, terus fisika atau ekonomi, tapi dalam bahasa Jepang. Jadi pasti diapresiasi. Kalau misalnya kalian punya sertifikat nilai EJU ini, ya lampirkan aja. Karena nilai EJU ini bisa menambah kemungkinan kalian keterima beasiswa ini. Syarat yang terakhir, bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi atau situasi berikut, tidak dapat mendaftar beasiswa program ini. Nih, ada di link ini ya. Aku bukain di sini, aku udah download tadi. Nah, di sini. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Tapi yang mau aku tekankan adalah di nomor 3 sama nomor 4 ini ya. Ini yang mau aku tekankan banget. Intinya adalah kalau kalian dulunya pernah nerima beasiswa Max atau Monbukakush lainnya, pokoknya yang mengatasnamakan beasiswa Max, itu kalian nggak bisa daftar beasiswa ini. Terus yang kedua, kalau kalian misalnya lagi apply beasiswa lain, pokoknya yang beasiswa lain, tapi yang mengatasnamakan beasiswa Max juga, kan beasiswa Max ini nggak cuma satu nih, ada banyak. Kalian misalnya apply beasiswa lain yang berhubungan sama Max juga, itu kalian nggak bisa download beasiswa ini. Nah, kira-kira gitu sih buat persyaratan. Kurang lebih 3 program ini mirip-mirip, cuman beda di nilai sama pengecualian JLPT tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan bidang studi. Nah, di sini kalian bisa lihat pilihan bidang studinya ini buat S1 ya. Nah, di sini misalnya kalian tanya, "Loh Kak, ini kok dibagi ada IPS A, IPS B, IPA A, IPA B, IPA C, itu kenapa ya, Kak?" Nanti tak jelasin. Jadi pertama di IPS A itu ada hukum, politik, pedagogi, sosiologi, literatur, sejarah, terus belajar bahasa Jepang. Yang ke-8 others. Nah, di sini kalau kalian misalnya pilih others, itu kalian harus tulis secara konkret, secara detail kalian tuh mau belajar apa, mau belajar jurusan apa. Dan kalau misalnya kalian pilih others, itu tidak menjamin kalian bisa mendapatkan
univ di sini ya. Jadi saranku mending pilih yang ada. Buat IPS B itu ada ekonomi, ada bisnis. Masuk ke IPA ya. IPA A itu ada science. Ini kalian bisa baca sendiri, panjang banget ini. Civil Engineering and Architecture bisa baca sendiri di sini. Chemical Studies tentang kimia pokoknya. Dan other fields yang lainnya pokoknya gitu. Terus IPS B itu lebih ke agrikultural sih. IPS B. Nah, agrikultural sama science, biologi. Buat IPS C ada obat-obatan sama dokter gigi dan dentistry. Nah, di sini kalau kalian scroll ke bawah ada catatan di sini ya. Intinya tak perjelas. Kalau misalnya kalian waktu SMA itu kalian pilih jurusan IPA, itu kalian bidang studi yang bisa dipilih itu semuanya. Jadi dari IPA, IPS A sampai IPA C itu kalian bisa pilih semua, bebas. Tapi kalau misalnya kalian waktu SMA jurusannya itu IPS, bahasa dan lain-lain, pokoknya yang bukan IPA, itu kalian bidang studi yang bisa dipilih, yang bisa di-apply ke beasiswa ini cuman IPS A sama IPS B. Di sini kalian tuh bisa milih maksimal 3 bidang studi. Tapi waktu kalian milih bidang studi ini kan ada urutannya tuh. Misalnya kalian yang pertama mau apa, yang kedua mau apa, terus jurusan ketiga kalian mau milih apa. Itu nggak boleh ngawur. Ada urutannya, ada kaidahnya. Nah, kaidahnya itu ada di bawah ini. Nah, di tabel ini. Nah, inilah fungsinya kenapa dia diklasifikasikan ada IPA A, IPA B, IPA C, IPS A, IPS B. Itu fungsinya buat kaidahnya ini. Kalau pilihan pertama kalian kan tadi maksimal 3 bidang studi. Pilihan pertama kalian tuh IPA A, pilihan kedua sama ketiga kalian tuh juga harus masuk IPA A. Di sini misalnya kalian pilih apa ya? IPA A. Nih, misalnya kalian pilih matematika. Pilihan kedua kalian juga harus dari IPA A. Dari ini range-nya, dari sini sampai sini. Jadi, kalian mau pilihan pertama matematika, kedua elektronik, ketiga arsitektur itu nggak masalah. Tapi misalnya kalian gini, pilihan pertama matematika, pilihan kedua kalian misalnya bioteknologi gitu, nggak apa-apa masih. Tapi pilihan ketiga agrikultur, nah itu nggak boleh. Jadi IPA A itu juga harus sama IPA A. Terus di sini IPA B, IPA B, IPA B. Jadi kalau pilihan pertama kalian IPA B, pilihan kedua sama ketiga kalian juga harus dari IPA B. Kalau pilihan pertama kalian IPA C, pilihan kedua kalian boleh IPA B, boleh IPA C. Pilihan ketiga kalian juga boleh IPA B sama IPA C, bebas. Misalnya kalian gini, oh aku mau ambil ini dokter gigi misalnya. Terus waduh pilihan kedua nggak mau medicine. Ya udah aku ambil agrikultur, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itulah fungsinya kaidah ini, tabel ini diciptakan. Terus masuk ke bagian IPS. Nah, buat IPS ini bebas aja, nggak apa-apa. Kalian mau pilih pilihan pertama dari IPS A, pilihan kedua dari IPS B, pilihan ketiga dari IPS A, itu nggak masalah. IPS ini acak aja nggak apa-apa, jadi nggak usah dipikirin. Nah, ini buat jurusan yang S1 alias Gakubu. Buat yang D3, kita lihat ke sini. Nah, D3 ini kan khusus buat anak IPA tadi aku bilang. Pilihannya juga dikit karena dikit aja ini. Di sini kalian juga maksimal milih 3 bidang studi sama kayak yang S1 tadi. Kalau kalian milih di bidang fisika, otomatis nanti tes tulis kalian juga fisika ya. Itu ada mechanical engineering, ada elektrik, informasi komunikasi network, arsitektur, civil engineering, teknik sipil ini, maritime engineering, teknik maritim, sama other fields. Nah itu. Kalau yang buat yang kimia cuma 2 doang, materials sama other fields. Sekali lagi di sini aku tekankan, kalau misalnya kalian pilih other fields, kalian harus benar-benar cantumkan kalian itu mau jurusan apa, yang detail dan secara konkret, dan tidak menjamin kalian bisa menemukan sekolah di sini ya. Buat yang D2 itu kalian bisa lihat sendiri di websitenya ini nih, pilihan bidang studi. Nih, kalian bisa lihat sendiri karena pilihannya banyak banget. Buat D2 ini, kalian maksimalnya itu cuman pilih 2 bidang studi aja, dan itu harus dalam field yang sama. Jadi di sini ya, tak bukain ya ini misalnya. Tadi aku udah download. Nah, di sini maksimal 2 bidang studi dan itu harus dari field yang sama. Misalnya kalian pilihan pertama mau dari teknologi, pilihan kedua dari mana misalnya education, itu nggak bisa. Jadi harus dari field yang sama. Misalnya dari teknologi, ya udah dua-duanya itu harus dari teknologi. Misalnya yang pertama komputer, yang kedua information processing. Gitu, boleh. Nah, sekarang kita masuk ke urutan penyeleksiannya ya, tahap penyeleksian. Di sini ada tulisan tahap penyeleksian. Kalau ditarik secara garis besar,
sebenarnya besok Monbuga Hakusho ini seleksinya cuma 2 tahap, yaitu primary screening sama secondary screening. Yang namanya primary itu kan pertama, secondary itu yang kedua. Nah ini tuh apa sih? Primary itu kalian tandingnya sama orang dalam negeri, yaitu seleksi di dalam negeri. Gampangnya itu kalian tanding sama orang Indonesia gitu. Kalau yang secondary screening itu nantinya kalian bakal ditandingkan sama orang luar negeri lainnya. Ntar tak jelasin deh gampangnya. Buat primary screening ini itu ada 3 tahap, yaitu seleksi dokumen. Itu yang pertama. Kalau kalian tanya dokumennya apa aja kak yang dibutuhkan, kalian bisa baca di sini sendiri. Nah, sekalian scroll ke atas dikit, di sini ada tulisan daftar dokumen yang diperlukan. Ada 7 dan setiap programnya itu sama. Daftar dokumen yang diperlukannya. Dan kalian baca bener-bener, baca secara teliti, dan jangan sampai kalian kurang 1 dokumen pun ya. Karena sayang banget kalau kalian ketolak karena cuman kurang dokumen doang. Terus yang kedua itu ada ujian tulis. Buat Gakubu yang ambil jurusan IPA itu ada 5 tes tulis. Kalau buat yang ambil jurusan IPS itu cuma 3 tes tulis. Buat D3 alias kosen itu ada 4 tes tulis. Buat Senshu atau D2 itu ada 3 tes tulis. Nah, tes tulisnya ini apa aja? Buat yang S1 atau Gakubu yang ambil jurusan IPA A, itu ada bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika, bahasa Jepang. Buat yang ambil IPA B atau C, itu bahasa Inggris, matematika, kimia, biologi, bahasa Jepang. Buat yang ambil IPS A atau B, itu cuma bahasa Inggris, matematika, sama bahasa Jepang. Terus buat yang D3 ya, buat kalian yang ambil bidang studi yang D itu tadi ada hubungannya sama kimia pokoknya. Itu tesnya matematika, kimia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Buat yang ambil bidang studi A, B, C, E, F, G, itu tes tulisnya matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Buat yang ambil H ini yang lain-lain ya, others. Itu tesnya matematika, kimia atau fisika. Ini tergantung pilihan kalian, tergantung jurusan kalian. Dan tesnya juga Monbuga Hakusho nentuin. Oh kamu tesnya kimia, oh kamu tesnya fisika. Itu Monbuga Hakusho nentuin. Terus bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Buat D2, tesnya itu cuma matematika, bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah, di sini kalian nggak perlu takut. Misalnya kalian nggak bisa Jepang sama sekali. Waduh, kau nggak bisa Jepang sama sekali. Sama sekali. Itu nggak apa-apa. Kalian nggak usah takut. Karena temanku pun banyak yang nggak bisa bahasa Jepang dari 0 potol. Itu tetap keterima kok. Jadi tidak terlalu ngefek, tapi juga memberikan kalau kalian bisa itu lebih baik karena meningkatkan peluang kalian buat keterima. Dan perlu diketahui kalau ujian tulisnya ini diadakan serentak di Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, sama Denpasar. 5 tempat ini. Terus seleksi ketiga di primary screening itu wawancara. Dan wawancara ini cuman boleh pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Jadi menurutku pribadi, opiniku sendiri ya ini, pengalamanku sendiri. Waktu wawancara ini kalian nggak perlu gugup. Karena wawancaranya pertanyaannya nggak nyeleneh-nyeleneh kok. Pertanyaan nanti coba tak cantumkan di link di bawah ya. Temanku ada yang pertanyaannya apa aja. Dan kalian, pokoknya intinya kalian harus percaya diri aja dah. Dah gitu aja pokoknya intinya. Terus setelah kalian lolos primary screening ini, kalian kan bakal masuk ke secondary screening. Nah secondary screening ini ngapain? Kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Kalian cuma diminta berkas-berkas, dan berkas-berkas itu kalian lengkapi. Kalian kirim sesuai jadwal yang udah ditentukan. Dan kalian cuma tinggal nunggu. Ya nunggu ini nggak cuman sih, karena nunggunya bener-bener lama banget sih. Dan di sini kalian nggak bisa ngapa-ngapain, karena keputusan itu mutlak ada di tangan Monbuga Hakusho. Mereka mau nerima kalian atau enggak. Dan pengumuman finalnya itu setelah kalian dapat penempatan sekolah, bukan setelah kalian di email, oh kamu keterima, bukan. Jadi finalnya itu setelah kalian udah dapat penempatan sekolah. Karena kan ada kemungkinan bagi yang milih others itu nggak dapat penempatan sekolah. Dan buat kalian yang daftar D3 sama D2, kalian nggak perlu takut misalnya kalian nanti setelah lulus dari sini nggak dapat kerja di Indonesia. Karena kan di Indonesia minimal harus S1 ya. Kalian nggak perlu takut, karena Monbuga Hakusho ini nyediain yang namanya Hanyu. Yaitu Hanyu itu extend ke S1 gitu, jadi bisa. Dan yang S1 itu bisa extend ke S2.
buat prosedur pendaftaran dan lain-lain yang lebih detail itu bakal aku buat videonya pas pendaftarannya buka ya. Nah sekarang aku mau bahas kekurangannya kalian daftar beasiswa Monbua Kushu ini ya. Kalau kalian lihat tanggalnya, pengumuman final itu biasanya Januari tahun berikutnya, tahun keberangkatannya gitu ya. Nah otomatis kalian kan kalau misalnya kalian baru fresh graduate SMA, kalian kan harus mulai daftar univ itu dari bulan April atau Mei gitu ya. Terus masuk univ itu Juli Agustusan ya, Juli Agustusan. Jadi otomatis kalian tidak bisa mengandalkan beasiswa Monbua Kushu ini. Karena kan pengumuman kalian diterima atau enggaknya itu Januari. Sedangkan kalian kan kalau misalnya kalian cuman mengandalkan beasiswa ini dan ternyata kalian nggak keterima, otomatis kalian harus gap year. Jadi kalian taruhannya itu di situ. Kekurangan yang kedua kalau kalian dapat beasiswa ini, itu umur kalian otomatis akan kalah sama yang seangkatan sama kalian. Kalah maksudnya itu yang lainnya udah lulus kuliah, kalian masih kuliah gitu. Karena apa? Kalau kalian daftar beasiswa ini, itu pertama, kalian harus sekolah bahasa dulu setahun. Sekolah bahasa Jepang setahun. Itu kalian udah kalah start istilahnya, udah kalah. Mereka udah masuk kuliah, kalian masih belajar di sekolah bahasa. Terus waktu kalian daftar beasiswa ini, itu kan kalian masuknya tahun pelajaran berikutnya. Misalnya kali gini nih, kalian teman-teman kalian mulai kuliahnya 2020. Kalian kan baru ke Jepang, berangkat ke Jepang itu 2021. Terus masih sekolah bahasa setahun. Otomatis kalian baru mulai kuliah itu 2022. Jadi kalau kalian daftar beasiswa ini, itu umur kalian istilahnya kalah 2 tahun sama yang seangkatan sama kalian. Kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa DM aku lewat Instagram. Nah, Instagramku di sini. Atau kalian bisa klik link di deskripsi, ntar tak cantumin ya. Ya, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notif kalau misalnya aku upload video baru. And I'll see you in the next video. Dadah!